belajar tentang resusitasi ya, waktu kita kejam lah. Nah, nanti ada kalau kita praktek langsung 15 menit selesai ya, praktek resusitasi 15 menit selesai. Tapi apakah kita paham tentang kenapa tindakan itu dilakukan? Contoh ya, di sinilah. Ini apa? Bagan sudah dibagikan lah. Misalkan di sini ada tanda 30 ya, ada tanda koma di atas. Apa maksudnya itu? 30 menit setelah pertama. 30 menit pertama. Ini 30 detik. Berarti kita melakukan tindakan ini 30 detik ya. Tindakan ini 30 detik ya. Nah, kenapa kita melakukan 30 detik? Golden period. Golden. Karena perlu penanganan cepat, Pak. Ya, kenapa jadi cepat? Bahaya terhadap bayinya. Bayinya Bisa bahaya. meninggal. Bisa meninggal. Yang lebih konkretnya apa? Oh, sini 30 detik ya. Nah, kalau kita praktekkan langsung aja lah. Nah, 30 detik. Nah, kita udah tahu kenapa harus 30 detik. Kenapa? Di resusitasi misalkan ya, kita melakukan PTP ya, ventilasi tekanan positif itu harus sebanyak, misalkan ini kan ventilasi tekanan positif ya, ini antara 20 sampai 30 kali. Kalau 1 menitnya 40 sampai 60 kali. Kalau 30 detik berarti 20 sampai 30 kali. Kenapa kira-kira? Nah, karena pernapasan bayi normalnya 40 sampai 60. Itulah kenapa diberikan angka itu. Ya. Nah, makanya praktek bisa aja langsung kok. Kenapa ini gini? Langsung ini lakukan ini. Tapi kan kita nggak tahu kenapa kita harus melakukan itu. Ya. Nah, maksudnya dengan 1 jam mungkin nggak cukup untuk mengcover semua. Ya. Nah, nanti ada 3 video ya. 3 video itu kita gabung sejam lebih. Ya. Nah, cukup nggak waktu kita? Cukup lah. Kita menjelaskan tentang konsep nanti ya. Konsep ini sebenarnya ada nanti di PPT itu dijelaskan kenapa kita melakukan resusitasi, kenapa apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, penilaiannya kayak apa, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang dilihat dan lain sebagainya. Di penjelasan PPT nanti dijelaskan itu. Tapi apakah sempat saya jelaskan itu? Itu pertanyaannya ya. Nah, jadi waktu 1 jam mungkin nggak bisa untuk mengcover semua. Ya, tadi saya coba, nanti saya ambil sebagian yang nanti yang bisa langsung berkaitan ya, apa yang poinnya dalam melakukan resusitasi. Ya, nanti video udah materi nanti silakan saya bisa sharekan nanti ya. Mau di flash disk mau di mana silakan ya. Ketika kita melakukan resusitasi maka kita harus memahami konsep bagian ini, karena panduan melakukan resusitasi adalah bagian ini. Ini bagian yang diterjemahkan atau diambil dari American Academy Pediatrica Amerika, yang bahasanya bahasa Inggris diterjemahkan ya, jadi panduan untuk melakukan resusitasi pada anak ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin lebih ini dijelaskan di sini sebenarnya. Misalkan ya, ketika lahir ada 4 yang harus dikaji ya. Apakah dia cukup bulan, apakah dia
ketubannya jernih tidak, kemudian pernapasannya atau nangis atau tidak, ototnya, pergerakan ototnya bagus atau tidak. Ada lagi yang nambahkan nanti dengan warna kulit, ya. Jadi kalau 5 atau 4 ini kalau semuanya ada maka dia perawatan rutin. Tapi kalau salah satu saja tidak dilakukan maka dia masuk sini, ya. Perawatan awal resusitasi, ya. Nah, kemudian mengeringkan, ya. Kemudian memposisikan, membersihkan jalan nafas, ya. Kemudian mentaktil dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita ingin ya, di sini sebenarnya sudah kita ada penjelasannya kenapa, ya, apa itu pengertian resusitasi, ya, tempatnya seperti apa, tanda gejala, ya, aspeksia itu seperti apa, ya. Nah, saya langsung ke sini aja lah. Nah, jadi kalau kita bicara resusitasi, ya, di awal kita lihat dulu penilaiannya apa, ya, tadi. Jadi kalau ada bagus saja berarti perawatan rutin. Tapi kalau ada salah satu maka dia sudah masuk di sini. Ya tadi masuk ke perawatan, misalkan dia tidak cukup bulan, maka dia masuk ke perawatan awal resusitasi. Sampai beri oksigen biasanya bayi itu sudah bagus kondisinya. Nah, jarang yang sampai nanti PTP atau ventilasi tekanan positif atau dengan kompresi, apalagi sampai pemberian obat-obatan. Ini jarang habis ini, ya. Biasanya kalau tidak ada masalah patologis, biasa sampai pemberian oksigen sudah bayi sudah bagus, ya. Kita sampai pemberian PTP, ventilasi tekanan positif sudah bagus kondisinya. Nah, ke bawah sini, ya, kemungkinan ada kelainan, ya, kelainan anatomi, kelainan bawaan, ya, sehingga nanti perlu penanganan lebih lanjut. Dan juga nanti kita nggak bisa juga menangani di sini kalau sudah kita maksimal, maka nanti keadaan bayi atau perawatan bayi nanti kita bisa kirim ke ruang NICU misalnya, ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, kemudian ketika kita resusitasi maka kita akan lakukan penilaian, kemudian kita melakukan keputusan mungkin tindakan apa yang kita lakukan, ya. Nah, bayi ketika lahir itu ada 3 jalur yang manajemen. Jadi bayi aspeksia itu ada jalur A, ada jalur B, ada jalur C, ya. Nah, saya nggak bahas itu, ya, karena waktunya nggak cukup untuk bahas ini. Yang kita pahami ada kajian penilaian itu aja tadi yang 4 tadi, ya. Dia cukup bulan kah, dia cairannya jernih kadang, dia menangis kadang, ototnya bagus kadang, itu aja, ya. Kalau jalur ini, ya nanti, ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Karena kita nggak mungkin sampai ke sana, ya. Nah, karena waktunya yang terbatas, ya. Nah, kemudian resusitasi ini penting dilakukan karena keberhasilan resusitasi ini akan membawa dampak terhadap perkembangan lebih lanjut pada anaknya, ya. Jadi sangat apa ya, sangat penting, ya, tindakan ini. Nah, tadi ini ya penjelasan tadi, ya, ketika dia sudah mengalami tadi dikaji, dia tidak cukup bulan, misalkan ketubannya tidak jernih, maka lakukan perawatan awal, ya, diposisikan, dikeringkan, ya, kemudian ditaktil, dirangsang, kemudian dibersihkan jalan nafasnya, kemudian direposisi. Nah, direposisi nanti dinilai denyut jantungnya, pernapasannya, sampai warna kulitnya, ya. Baru nanti muncul ke tahap lanjut ke tahap lainnya, ya. Nah, penilaian bayi itu ada 3, ya, ketika kita nilai: pernapasannya, frekuensi jantungnya, warnanya, ya.
Nah, sesuai dengan inilah yang ini tadi, ya. Kalau bayinya, ya, tadi sudah dihangatkan, sudah diposisikan, sudah dibersihkan jalan nafas, dikeringkan, direposisikan. Ternyata dia masih apnu, ya, maka lakukan nanti pemberian PPP, ya. Nah, misalkan ya, kalau napasnya bagus, ya, kita hitung dari jantungnya kurang dari 60. Apa yang dilakukan? Ya, atau kurang 100, ya. Ya, kurang 60 kurang 100, ya. 60. Maka lakukanlah PPP. Beda nanti kalau dia penapasannya bagus, denyut jantungnya lebih dari 100, dia sianosis. Kasih dulu oksigen, ya, sampai warna kulitnya kemerahan. Kalau warna kemerahan, maka dia di perawatan observasi. Nah, kalau dia sianosis juga atau penapasannya tidak teratur, maka lakukanlah PPP, ya. Lanjut, ya. Nah, ini tempatnya ya, harus ada infan warmer di pemanas, ya. Kemudian ini yang tadi ya, dikeringkan, ya, disingkirkan yang basah, direposisikan. Ini posisi yang betul, ya, tidak fleksi dan tidak juga hipertensi, ya. Nah, ini pembersihan jalan nafas. Jalan nafas kalau dia tidak ada sumbatan, tidak ada cairan, tidak ada yang karena perlu dibersihkan, ya. Karena apa yang bersihkan, ya. Jadi untuk membersihkan jalan nafas bisa, iya, bisa kada, ya, kecuali memang di sana banyak cairan, silahkan dibersihkan jalan nafas itu. Nah, tadi ya, bila bernapas spontan memadai, lanjutkan frekuensi jantungnya. Bila bayinya apnu, suka bernapas, lakukan pasangan taktil, beri oksigen. Bila tidak bisa juga, lakukan ventilasi tekanan. Nah, kemudian ya, kalau napasnya bagus tapi frekuensi jantungnya kurang dari 100, ya, maka ya tadi kalau sudah dilakukan tindakan frekuensi jantungnya lebih dari 100, masih sianosis, berikan oksigen dulu, ya. Nah, kalau denyut jantungnya kurang 100, lakukan PTP. Setelah dilakukan PTP, hitung lagi denyut jantungnya, ya. Kalau denyut jantungnya kurang dari 60, maka lakukan yang namanya kompresi, ya. Kompresi, ya. Kompresi nanti bisa 2 jari ini, bisa ini, bisa ini, ya. Nanti diraba, ya, di sini di tulang ikatnya, ya, sampai ke proses sifoid. Nah, nanti di bawah garis ini susu, ya, di bawah garis susu. Disitulah kita tekan. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa dengan 2 tangan, ya. Ini kayak gini, ya, kalau 2 tangan berarti kayak gini. Nah, penekanannya tidak lebih dari sepertiga. Misalkan diameternya 3 cm, ya, diameter dada anak, maka penekanannya cukup 1 cm sepertiganya. Tentunya kita kada bisa mengukur berapa cm, tapi diperkirakan, ya, secara konsep kayak gitu, ya, sepertiga dari diameter rongga dada bayi tekanan. Nah, setelah PTP kompresi, ya, sudah dilakukan, hitung lagi denyut jantungnya, ya. Denyut jantung dihitung berapa lama? Satu menit? Kelamaan, ya. 30 detik? Kelamaan. 6 detik. Nah, itu 6 detik.
Kalau denyut jantungnya misalkan 50, berapa kalau 6 detik? 1 menitnya berapa? Ya, kita hitung ya, 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. 5 kali 10. Ya kan 6 detik ya, semenit 60 detik. Berarti 50 kali. Kalau sudah di PTP kompresi ya, denyut jantungnya kurang dari 60, maka harus diberikan epinefrin. Nah, epinefrin nanti ini juga ya. Ada sedikit gray area juga di situ, ya. Bahkan pelatihannya kadang ada 2 juga ya. Ada yang sampai dengan pemasangan ETT, ada sampai cuma PTP dan kompresi saja. Ya. Jadi ada pelatihan 1 hari, ada yang pelatihan 2 hari ya. Kadang larang pelatihannya lah. 3.500.000 saja. Ya. Jadi kalau ingin pelatihan ya silahkan ya. Makanya kalau ya tadi yang penting konsepnya ya. Mungkin kita nggak bisa memahami secara keseluruhan, paling kadang kita tahu bagaimana cara melakukan resusitasi. Nah, itu ada garis apa? Di sini ada ini ya. Ada tanda bintang ya. Apa maksudnya tanda bintang itu? Ya. Tanda bintang. Jadi tanda bintang itu boleh saat itu dilakukan pemasangan ETT-nya ya. Ya. Nah ini kada pas ya ininya lah, kita anggap yang ideal gitulah. Ini kada pas lah. Saya kada tahu lah orang di situnya kada ada. Nah, nah, jadi harus ya ETT bisa dipasang saat PTP, bisa saat PTP kompresi, bisa saat pemberian MI. Ya. Kemudian kalau sudah diberikan epinefrin, denyut jantungnya nggak naik-naik, ya sudah di PTP, sudah dikompresi, diberikan obat, ternyata denyut jantungnya 40, 50, sudah 5 menit, 10 menit, 15 menit, berarti ya ada masalah, ya bisa kelainan atau terus ya kelainan biasa, ya berarti bukan di ruang apa persalinan atau ruang tindakan tadi, berarti dia harus pindah ke ruang NICU ya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih intensif. Tapi kalau dia tidak naik-naik, diberikan sudah epinefrin nggak naik-naik sampai bahkan nanti denyut jantungnya tidak terasa, tidak teraba, itu bisa dilakukan sampai waktunya sampai ada yang katakan 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit. Nantikan silakan. Alasannya 10 menit, kenapa? Karena sistem neuro ya itu kalau dia kehilangan oksigen atau tidak mendapat oksigen dalam waktu 3 sampai 5 menit terjadi kerusakan yang permanen ya, kerusakannya irreversible. Kalau sudah rusak nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, makanya tadi kenapa dia harus cepat ya dari sini sampai sini ya, itu ya supaya tadi sampai sini ini ya
tidak melebihi 3 menit atau 5 menit. Makanya tindakannya harus cepat. Ya. Ya. Bisa saya coba saya poin-poinnya aja ya untuk silakan dibaca ya materinya.